Saksinya kan boleh hadir secara virtual, Pak. Tetapi ketika nanti ijazah atau barang bukti ijazah yang diduga palsu ini dihadirkan di ruang sidang, maka pemilik ijazah harus hadir, wajib hadir. Bagaimana mau menyaksikan ketika itu akan diverifikasi ke semua pihak yang hadir. Kalau dengan banyak kegiatan saat ini, kita melihat kegiatan Pak Jokowi kan padat banget akhir-akhir ini. Jalan ke mana-mana muter gitu ya, keliling. Tidak bisa hadir pada saat jadwalnya dihadirkan di persidangan. Meminta pemeriksaannya melalui Zoom. Seperti apa, Pak? Nah, pemanggilan saksi nih, berarti kita masuk nih. Ya. Kita lihat flowchart ini ya. Ya. Saya sengaja membuat flowchart ini supaya jelas ya, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Ya. Jadi pemanggilan saksi itu sudah diatur dalam pasal-pasal tertentu. Oke. Di sini ada Pasal 200 ayat 3. ayat 3, Oke. kemudian ada pasal 212 12 ayat 1 ya, terus sama kemudian pasal juga 236. 236 ya, ada pasal 2. Ya. Nah, ini semua mempunyai implikasi hukum. Ketika nanti majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi. Coba kita lihat di pasal 200. 200. Di pasal 200 itu dikatakan Hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di persidangan. 200 ayat 2. 200 ayat 3. 3. Oh, 3, sorry. Ya, tulisannya agak kecil memang. Ya, oke. Jadi hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di persidangan. Persidangan. Oke. Ya, berarti di situ sudah mulai saksi dipanggil. Ya. Ya. Di dalam persidangan. Oke. Ya kan? Ya. Oke. Kemudian kita lihat pasal selanjutnya. Di pasal 212. 212 Ya. ayat 1. Itu saksi tidak hadir saksi di sidang. tidak hadir ya di sidang Karena hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 212 ayat 1. ayat 1. Ayat 1. Apa yang diatur dalam pasal 12? 212 ayat 1. Saya bacakan. Ya. A. Meninggal dunia atau karena halangan yang sah. Saya highlight nih, halangan yang sah. Ya, halangan yang sah. Yang B adalah jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Oke. Memungkinkan. Ya. Yang C, karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan. Saya coba untuk masuk yang saya highlight tadi ya, karena halangan yang sah. Ya. Contohnya apa itu, Pak? Ini yang akan terjadi. Kalau kediaman Solo, Jakarta dekat dong. Ya, betul. Transportasi banyak sudah. Banyak. Kecuali Pak Jokowi tinggal di hutan ya kan. Susah juga kan. Ya. Jadi ketika persyaratan yang diatur di dalam 212 ini dapat dipenuhi oleh seorang saksi, Ya. maka saksi tidak hadir, tidak ada beban hukum apa-apa. Oke. Karena terpenuhinya syarat ini. Oke. Ya. Tetapi ketika hakim melihat bahwa persyaratan ini atau pengajuan persyaratan untuk tidak hadir dinilai oleh hakim ini tidak dapat diterima alasan-alasan tersebut, maka hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada JPU menghadirkan, tetap bisa menghadirkan saksi. Wajib. Wajib. Sampai di sini, oke ya? Ya. Kita lanjutkan Ya. di pasal 236 sekarang. Ya, di 236. Di pasal 236 ayat 2, dalam hal keterangan saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan
keterangan saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi atau audiovisual. Zoom. Ya. Nah, dari ketentuan pemanggilan saksi pasal 200 ayat 3, kemudian 212 Ayat 1. ayat 1 dan pasal 236. 236 ayat 2, Ya. ini semua ada satu persyaratan. Ada satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika saksi memang benar-benar tidak bisa hadir. Ya, apa itu Pak? Ya persyaratannya tadi yang ada di 201. Yang berhalangan Betul. sah. Oke. Tetapi kan tidak begitu dengan mudah memberikan atau meyakini bahwa alasan ini akan diterima oleh hakim. Belum tentu. Oke. Berarti hakim yang akan memutuskan. Majelis hakim nanti akan yang memutuskan. menerima alasan itu atau tidak. Ya, Oke. that's right. Oke. Jadi dari sini maka ya karena ini flowchart akan saya teruskan. Ya. Saksi hadir. Ya. Kalau iya, Di situ pemeriksaan identitas dan legitimasi panggilan sifat pemeriksaan fisik atau audio atau visual. ya. Artinya kalau iya semua terpenuhi nggak ada masalah. Oke. Selesai berarti kan? Ya, Ya. proses Kalau kita- persidangan berjalan, saksi disumpah, Ya. Ya. terdakwa didampingi Betul. penasihat hukum dan lain-lain. Dan gitu ya. lain-lain. Nah, Seperti normal ya. Ya. Di pengadilan. Nah, yang jadi masalah adalah tidak. ketika tidak, Ya. Ya. ketika tidak bisa hadir saksi. Ya. Jika tidak, Nah, di sini ada penerapan upaya daya paksa. Wow. Penerapan daya paksa. Nggak apa-apa nih, Nah. terpaksa nih harus diungkap di sini. Ya, ya. Sebenarnya Harus dihadirkan. Tadinya sih ini saya rahasiakan tadinya. Oke. tapi karena Sindo News yang minta ya sudah. Oke, hadir. Oke. Bahkan pengacaranya Pak Jogi juga mengatakan akan hadir gitu, Pak. Ya. Iya, Ah. iya kan? Apakah mereka sudah tahu adanya daya paksa ini Ya. atau memang belum tahu? Nah. Nah, ini yang kita belum bisa melihat Ya. dari kondisi mereka ya. Ya, Gitu betul. lah. Tapi akan kita ungkap di sini. Oke. Jadi kalau tidak hadir. Tidak hadir, kita lihat dulu Daya pemanggilan patut. Aha. Ya, pemanggilan patut itu adalah di Pasal 212 ayat 1. Ayat 1. KUHP. Penyidik memanggil saksi yang dianggap perlu diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas. Oke. Selanjutnya di pasal 236 ayat 2. 236 ayat 2 tadi ya, memberikan legalitas resmi bahwa jika saksi berhalangan ya dapat hadir langsung, jika saksi berhalangan untuk dapat hadir langsung, keterangan yang sah disampaikan melalui Alat komunikasi, audio atau visual. Ya. Tapi dengan persyaratan tadi ya. Ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya ini kalau ini terpenuhi ya. Kalau ini Ya. terpenuhi 212 ayat 1, 3 Kita naik. Kalau itu terpenuhi, artinya dari pemeriksaan pemanggilan dengan daya paksa tadi itu pun juga bisa dilakukan melalui ya, ini kan harus terpenuhi dulu kan. Ya, betul. Tadi kan harus terpenuhi dulu. Ya. Makanya kita coba tadi kita masukkan lagi pasal-pasalnya. Jadi di situ ada ketika nanti di dalam proses pemanggilan ya, di dalam proses pemanggilan saksi tetap menolak. Tadi saya katakan penilaian sah atau tidaknya alasan untuk tidak hadir itu adalah kewenangan majelis hakim. Iya. Tetapi tetap juga saksi tidak hadir, maka kita lihat apa yang terjadi di proses pidana obstruction. Ya. Itu Kita lihat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun kita lihat 2023 ke bawah ya. KUHP. Ini tadi kita sudah bacakan ini ya. Ya, kita tadi yang di atas, Pak. Artinya Ya, ini. dari dua ketentuan pemanggilan Ya. daya paksa, saksi bisa sidang virtual itu sah. Nah, sekarang kita masuk ke proses ini ya, Ya. pidana
obstruction ya. Ya. Nah, kalau nanti tetap menolak, ada konsekuensi hukum. Hmm. Konsekuensi hukumnya adalah pasal 285 85 KUHP. KUHP. Oke. Jadi nggak main-main nih. Kalau lo nekat, Tidak mau sudah hadir. dipanggil juga nggak datang, Ya. ya jangan main-main nih. Ada ancaman hukum. Ada ancaman hukuman. Sekarang kita masuknya begini arahnya poin saya Pak Dwi. Saksi akan hadir. Di sini sidang melalui secara virtual juga dia dinilai sah. Sah secara undang-undang. Ya. Ya kan Pak, secara KUHP, kemudian secara KUHP juga sah. Saksi diperiksa dalam persidangan secara virtual. Tapi kemudian yang menjadi fisik ijazah yang dipersoalkan ini, apakah itu juga bisa diperlihatkan di persidangan? Wajib. Melalui virtual. Melalui Nggak bisa. Oh. Wajib hadir. Sementara saksinya kan boleh hadir secara virtual Pak. Tetapi ketika nanti ijazah atau barang bukti ijazah yang diduga palsu ini dihadirkan di ruang sidang, maka pemilik ijazah harus hadir, wajib hadir. Bagaimana mau menyaksikan ketika itu akan diverifikasi ke semua pihak yang hadir. Di situ ada PH, ya, baik dari terdakwa, ya, maupun si pelapornya. Kemudian juga ada jaksa. Kemudian di situ juga peranan hakim. Ini kan semua harus melihat Bersama-sama itu Pak? bersama-sama Di depan gitu ya? di depan. Ditunjukin di Ditunjukin sini, itu. saksi, Iya. kemudian ditanya sama hakim. Ya. Apakah ini benar ijazah Apakah ini Anda? benar ijazah Anda? Nah, yang lain baru nih, ngelihat langsung. Kan nggak bisa kita menunjukkan ijazah Oke. pakai Zoom. Bagaimana? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak bisa Apakah ini diverifikasi. ijazah Anda? Iya. Oke. Kalau ijazahnya benar-benar yang disita oleh jaksa, Jaksa. ya, itu akan menjadi barang bukti. Ya. Nah, nanti kalau ketika umpamanya tidak ada, hanya legalisir, mau nggak mau kan Pak Jokowi harus hadir membawa ijazahnya. Iya. Atau jaksa mengambil ke Pak Jokowi. Tetapi ketika itu akan ditunjukkan di ruang persidangan, ya, ke mereka nanti yang sedang berperkara ini, Berperkara, ya, sedang mencari keadilan. kan harus hadir Pak Jokowi. Ditanya oleh hakimnya, Saudara Jokowi, apakah benar ini adalah ijazah saudara? Kalau dia bilang jawab bukan, katakanlah begitu. Ya. Jadi masalah lagi nih, barang bukti ini. Iya. Kalau dia mengatakan iya itu adalah ijazah saya, Dicek. nanti akan diverifikasi kembali. Oke. Ke yang lain nanti ditanya, saudara pernah melihat ijazah ini? Katakanlah umpamanya PH-nya dari terdakwa ditanya, pernah melihat ijazah ini? Dan orang-orang yang pernah diperiksa di dalam BAP bahwa mungkin satu kelas atau apa Termasuk itu semua. saksi. Ya. Kalau bisa menghadirkan rektor pada persidangan itu, Atau teman-teman kuliahnya? atau teman-teman kuliah, yang kan reuni? saksinya banyak. Kalau nggak salah 100, Iya. Banyak. 140-an apa ya, Iya, kalau betul. kurang lebih ya. Iya. Itu kan banyak. Itu kan Iya. bisa Dihadirkan semua. dihadirkan semua. Oke. Begitu.